Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Sininda dengan NIM P37326119006. Kali ini saya akan membahas tentang penyakit jantung akibat infeksi yang terdiri dari 3 penyakit, yaitu perikarditis, miokarditis, dan juga endokarditis. Perikarditis adalah peradangan yang terjadi pada lapisan perikardium, visceral, dan parietal dengan adanya atau tidak adanya cairan di dalam rongga perikardial. Nah, ini biasanya bersifat purulent atau bernanah. Nah, yang diakibatkan oleh aneurisma, penyakit autoimun, dan juga hipersensitivitas dan lain-lain. Untuk patofisiologinya itu akan terjadi inflamasi terlebih dahulu yang mengakibatkan penumpukan cairan efusi. Nah, ini akan meningkatkan tekanan intrakardial dan kontraksi jantung, mengakibatkan rongga perikardial ini akan terisi oleh cairan dan terjadi gesekan itu di antara perikardial karena jantung terus-menerus berkontraksi selama kita hidup. Nah, ini akan menimbulkan adanya jaringan fibrotik atau jaringan parut di salah satu daerah. Nah, ketika terjadi fibrotik itu akan terjadi penebalan juga di perikardialnya. Ketika penebalan itu terjadi, situ kontraksi perikardial juga akan menurun dan daya untuk melindungi si jantung juga akan menurun juga di situ, akan jelek. Dan akhirnya akan perikardial ini akan mengeluarkan cairan nanah. Nah, ketika itu terjadi, itu akan terus-menerus terjadi hingga keadaan yang kronis dan mengakibatkan kondisi di mana fibrosis ini akan terjadi atau jaringan parut di seluruh perikardial dan kalsifikasi atau pengerasan. Yang kedua itu adalah miokarditis. Jadi miokarditis adalah peradangan yang terjadi pada lapisan miokardium atau otot jantung. Bisa dibayangkan kalau misalnya otot jantung kita mengalami peradangan atau penebalan. Nah, itu akan rasa nyeri itu saat kita kontraksi. Nah, ini biasanya disebabkan oleh virus ataupun bakteri. Untuk patofisiologinya yang terjadi adalah invasi oleh virus atau bakteri terhadap miokardium kita. Nah, pada saat itu terjadi, itu akan terjadi juga replikasi dari virus dan juga selnya pun akan pecah. Nah, tubuh kita juga akan merespon dengan mengeluarkan antibodi dibantu oleh makrofag dan juga sel natural killer. Nah, ketika seseorang itu gagal pada fase yang pertama, maka miokardium itu akan diinfiltrasi dan juga tubuh kita akan mengeluarkan antibodi baru yang tingkatnya lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, antibodi ini akan mengenal si miokardium itu sebagai benda asing dan akan merusaknya. Ketika miokardium ini dirusak, yang terjadi adalah spasme sirkulasi secara mikro yang ditandai dengan penurunan kontraksi jantung. Nah, ini akan mengakibatkan adanya penurunan peredaran darah ke dan dari jantung. Alhasil, si lapisan otot jantung itu akan menipis. Ketika seseorang itu telah melewati fase yang ketiga, itu akan terjadi inflamasi yang berkelanjutan dan berkepanjangan. Itu tidak hanya akan menjadikan obstruksi, namun akan terjadi juga kardiomiopati, dilatasi, atrofi pada otot jantung, dan juga kontraksi pada jantung itu akan menurun, kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Akhir adalah endokarditis. Jadi, endokarditis ini adalah peradangan yang terjadi pada lapisan yang paling dalam atau yang paling dekat dengan jantung. Dibedakan menjadi dua, yaitu endokarditis rematik yang disebabkan oleh demam rematik, dan yang kedua adalah endokarditis infeksi yang disebabkan oleh invasi langsung dari bakteri ke katup jantungnya biasanya. Nah, untuk patofisiologinya yaitu terjadinya demam rematik yang ditandai dengan adanya infeksi oleh Streptococcus grup A. Nah, ini akan berdampak juga pada sendi dan polioartritis. Jadi sendi-sendinya itu akan terasa sangat nyeri dan sakit. Nah, itu akan saat kita melakukan pengecekan itu akan terlihat sangat adanya kerusakan yang serius. Itu merupakan hasil dari respon tubuh terhadap adanya bakteri di situ. Nah, itu bisa terlihat kayak ada bintik-bintik merah di bagian atas katup jantung. Nah, ini akan menyebabkan katup jantung akan nggak normal kerjanya. Dia nggak bisa tutup atau buka itu secara sempurna. Nah, di saat itu juga katup jantung akan mengalami perlengketan dan stenosis yang mengakibatkan adanya gagal jantung. Nah, endokarditis itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada yang subakut dan yang akut. Nah, untuk yang subakut ini akan berkembang secara perlahan dalam beberapa bulan yang ditandai dengan murmur jantung. Lalu ada bintik merah atau bercak merah pada jari, kuku maupun retina. Kalau yang di kuku itu biasanya dengan dinamakan Osler knot. Kalau di retina itu adalah rod spot, dan juga kalau di jari itu dinamakan kalau di jari itu namanya Osler knot. Kalau yang di kuku itu namanya splenar hemorrhage. Kalau yang endokarditis akut itu akan berkembang perlahan dalam beberapa hari hingga beberapa minggu yang ditandai dengan murmur jantung dan sepsis. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai intervensi fisioterapi terhadap beberapa penyakit tersebut.
Jadi tujuan fisioterapis di sini adalah membantu pasien untuk memandirikan pasien melakukan beberapa hal untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan menurunkan beban kerja jantung agar tidak terlalu keras. Jadi sebelum operasi kita akan menyarankan beberapa posisi yang efektif untuk dia lakukan, lalu akan memberikan breathing exercise berupa push breathing, terus deep breathing dan juga diaphragmatic breathing. Dan selanjutnya kita akan memberikan juga exercise di atas bed dengan melakukan miring ke kanan dan miring ke kiri, dan yang lainnya juga kita akan memberikan adanya exercise dalam bentuk batuk efektif pada dia akan menahan napas di bagian daerah yang akan operasi. Jadi dia akan tahu tuh setelah kita berikan exercise, dia tahu bagaimana cara untuk batuk yang baik. Nah, ini frekuensi yang diberikan itu adalah satu hari itu 5 sampai 15 menit.